Halo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Klimaks di bulan Egghead sebentar lagi akan berakhir. Kita sudah mendapatkan beberapa flashback unik terkait dengan Joy Boy dan juga robot kuno yang ditampilkan bercerita dan berbicara satu sama yang lainnya. Mereka mengatakan banyak hal sekali dan salah satu yang kita ketahui adalah robot kuno ini ternyata gagal untuk memenuhi impian dari Joy Boy yang ingin menjadi seorang raja. Nah, lalu raja apakah yang dimaksudkan oleh robot kuno di sini? Dia adalah bajak laut pertama dan tentunya bukan raja bajak laut yang menjadi target dari impian Joy Boy ini. Lalu raja apa yang dimaksud dan mengapa robot kuno ini gagal untuk memenuhi impian dari sang sahabatnya tersebut? Apakah ada seseorang yang bermain di belakang dari Joy Boy ini dan menggagalkan impian besarnya ini? Yep, silahkan share video ini di akhir video ya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter terakhir sepertinya menandai klimaks dari cerita di Pulau Egghead. Egghead kemungkinan besar akan diakhiri dengan ledakan, di mana Emmet akan mengorbankan dirinya dan meledakkan dirinya. Kesempatan tersebut guna memutuskan jalan dari kru bajak laut topi jerami keluar dari pulau tersebut. Kartu as dari Emmet terbukti benar-benar menakjubkan. Tidak ada yang menyangka Emmet akan memanfaatkan haki dari Joy Boy yang luar biasa. Joy Boy telah menyegel haki terkuatnya di dalam Emmet dan begitu dia menarik tali di dalam dirinya, sambaran haki mengenai semua dari Gorosei bersama dengan marinir yang berada di sekitar dari Egghead. Gorosei dikirim kembali ke Maria Joa. Hakinya cukup kuat untuk meniadakan kekuatan mereka dan mengirim mereka kembali ke tempat asalnya, membatalkan pemanggilan setan dari Sensato. Kita juga melihat kilas balik antara dia dan juga Joy Boy. Dalam hubungan inilah kita mengetahui bahwa ada hubungan yang cukup unik di antara keduanya. Emmet tampaknya memiliki sifat kekanak-kanakan dan Joy Boy selalu menjaganya. Joy Boy bahkan mengatakan bahwa dia akan selalu melindunginya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Emmet meminta maaf kepadanya karena tidak bisa menjadikannya raja. Joy Boy ternyata ingin menjadi raja. Tentu di One Piece jika kita berbicara tentang raja, hanya ada satu ide yang muncul di benak kita, yakni raja bajak laut. Namun kecil kemungkinan Joy Boy ingin menjadi raja bajak laut. Ini karena fakta bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama dan konsep tersebut bahkan belum umum pada saat itu. Terlebih lagi Joy Boy ini bahkan tidak memiliki persaingan yang cukup untuk digantikan oleh siapapun untuk menjadi raja bajak laut di eranya. Nah, ada petunjuk di dalam cerita tentang Joy Boy yang ingin menjadi raja seperti apa. Kita mulai dari Joy Boy yang ingin membantu banyak ras di dunia dan menyatukan mereka. Mungkin Joy Boy ingin menjadi raja dunia seperti posisi yang dipegang Im Sama saat ini. Ini juga serupa dengan tujuan yang dimiliki oleh Rocks the Sebek dan tujuan yang dimiliki oleh Kurohige saat ini. Namun di dalam kasus Joy Boy ini adalah sesuatu yang berbeda. Joy Boy tidak ingin memerintah ataupun memerintahkan sesuatu secara khusus. Ini karena kita tahu kalau kepribadiannya kemungkinan besar mirip dengan Luffy. Buktinya saja Joy Boy memiliki buah iblis yang sama dengan Luffy. Dan kita tahu bahwa buah iblis Zoan memilih orang berdasarkan kepribadiannya. Joy Boy menghargai kebebasan dan dia tidak ingin memaksakan perintah kepada siapapun karena dia percaya bahwa orang yang paling bebas di lautan adalah raja. Bagi Joy Boy, orang yang paling bebas di dunia adalah raja dan dia hanya ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan. Hal ini juga digambarkan dalam artian bahwa Joy Boy ingin seluruh dunia juga bebas dan menjadi orang yang memimpin dunia menuju kebebasan dan akan menjadikannya raja dari semuanya. Dengan kata lain, pada dasarnya kemerdekaan, dunia yang benar-benar bebas. Luffy dan juga Joy Boy mencerminkan satu sama lain dalam banyak hal, dan apa yang gagal dilakukan oleh Joy Boy, Luffy akan berhasil melakukannya. Joy Boy ingin menjadi raja, tetapi gagal. Sementara itu, Luffy akan menjadi raja dan dia berhasil mencapai apa yang gagal dicapai oleh Joy Boy. Nah, di dalam kasus Luffy, kita sudah tahu bahwa dia akan menjadi raja bajak laut kan? Dan tetapi lebih dari itu, karena itu bukanlah tujuannya sebenarnya. Mimpi Luffy sebenarnya adalah ingin membebaskan seluruh dunia dan mengadakan perjamuan besar bersama dengan mereka. Tindakan membebaskan semua orang ini pada dasarnya akan menjadikan Luffy yang paling bebas dan menempatkannya di atas tumpuan semacam raja
raja dunia. Hal ini lebih benar dari sebelumnya karena Vegapunk baru-baru ini mengaitkan kepemilikan One Piece dengan mengendalikan seluruh dunia. Jadi intinya Luffy akan menjadi raja dunia dan dalam artian dia akan membebaskan semua orang dan mereka akan menghormatinya, sekaligus memenuhi ambisi yang tidak bisa dilakukan oleh Joy Boy. Luffy tidak akan mengambil gelar itu dan mungkin bahkan membencinya, tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah yang paling bebas, yakni seorang raja. Bagaimana jika Joy Boy ini awalnya adalah penduduk kerajaan kuno dan bajak laut pertama, sebuah kerajaan yang konon hidup di masa depan dengan teknologi canggihnya. Namun siapakah Joy Boy ini? Yang kita tahu dia hanyalah seorang pejuang yang berjuang untuk revolusi melawan 20 raja. Nah, bisa kita memperkirakan bahwa kerajaan kuno di masa lalu itu adalah Atlantis. Penduduk kerajaan kuno awalnya adalah manusia ikan, mengingat kisah Plato tentang Atlantis sebagai ras yang kuat dan suka berperang, dan itu masuk akal mengingat kebencian mendalam yang dimiliki oleh naga langit terhadap manusia ikan. Meskipun Atlantis awalnya berada di atas air, lalu mengapa penduduk kerajaan kuno ini adalah manusia ikan? Nah, mungkin mereka dipaksa masuk ke dalam air setelah dikalahkan oleh 20 raja. Mereka pun akhirnya tenggelam. Hal ini pun masuk akal mengingat naga langit ini sekarang tinggal di Mariojoa, titik tertinggi dari One Piece, di puncak Red Line. Semakin rendah kalian, semakin rendah nilai kalian di mata mereka, yakni di dasar lautan. Nah, pertanyaannya, kerajaan kuno dipersatukan oleh 20 raja dan masih belum jelas apakah kerajaan kuno ini adalah tanda petik orang jahat atau apakah 20 raja ini adalah tanda petik orang yang jahat. Di dalam catatan Plato tentang Atlantis, mereka digambarkan sebagai negara adikuasa militer yang menaklukkan semua tanah di dekatnya. Mereka dianggap tanda petik jahat dan tidak beriman. Orang-orang di kerajaan kuno itu bisa bermimpi. Mereka bermimpi tentang kekayaan dan kemakmuran abadi yang begitu besar hingga hal itu pun menguasai mereka. Nah, bagaimana jika orang-orang yang menjadi korban kerajaan kuno semuanya memimpikan kebebasan hingga melahirkan buah nikah? Dan Joy Boy mulai berjuang untuk merevolusi mereka. Joy Boy berlayar sendirian sebagai bajak laut pertama yang membebaskan rakyat. Nah, apa mungkin Joy Boy adalah orang yang memakan buah iblis yang pertama? Kita tahu bahwa Oda menggunakan banyak referensi dalam manga One Piece. Mungkin saja inspirasinya adalah Taman Eden. Kisah dari Taman Eden adalah narasi mendasar dalam agama tertentu yang merinci penciptaan manusia pertama, yakni Adam dan juga Hawa. Mereka ditempatkan di taman surgawi yang dikenal sebagai Taman Eden. Kisah ini ditemukan di dalam kitab Kejadian dan telah secara signifikan mempengaruhi kepercayaan agama tertentu dan moral sepanjang sejarah. Nah, menurut kisah ini, Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah dan menempatkannya di Taman Eden. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa di salah satu tulang rusuk Adam untuk menjadi pendampingnya. Taman Eden adalah tempat yang subur dan juga berlimpah, yang berisi semua jenis pohon, termasuk pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan juga yang jahat. Tuhan memerintahkan Adam dan juga Hawa ini untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan, dan dengan peringatan bahwa jika mereka memakannya, mereka pasti akan mati. Nah, ada juga pengenalan dari ular yang sering diidentifikasikan dengan setan yang menggoda Hawa untuk memakan buah pohon terlarang ini. Yep, pada suatu hari Adam pun memakan buah ini juga. Tindakan ini dikenal sebagai kejatuhan manusia yang mengakibatkan pengusiran Adam dan juga Hawa dari Taman Eden ini. Kita ke One Piece. Joy Boy adalah seorang pemuda ambisius dan penuh mimpi, menginginkan kebebasan dan menjelajahi dunia seperti layaknya Kozuki Oden. Meskipun kerajaannya adalah tempat yang berlimpah dan berkembang, ia tetap ingin pergi karena mimpinya. Mengingat keadaan dunia yang penuh peperangan pada masa Joy Boy, ada orang-orang yang kurang beruntung yang memimpikan pembebasan dan juga revolusi. Yep, karena inilah mereka memimpikan dewa yang mampu membebaskan mereka semua. Dan Joy Boy yang tidak tahu apa-apa menjadi terpesona oleh buah unik yang dia lihat suatu hari. Ia pun memakannya dan menghilangkan kemampuannya untuk berenang. Orang-orang Atlantis, yakni tanda petik manusia ikan, menganggap ini memalukan dan merupakan penghinaan karena dia tidak bisa berenang. Ini adalah penghinaan terhadap ibu laut, dan karena inilah mereka mengasingkannya dari Atlantis, yakni kerajaan kuno. Dari sinilah awal mula Joy Boy berlayar sendirian sebagai bajak laut untuk membebaskan orang-orang. Tetapi pada akhirnya dia pun mengumpulkan 10 kru pertama.
Joy Boy akhirnya mampu membawa harapan bagi orang-orang dan mencapai impian mereka memulai awal dari era mimpi bagi orang-orang di mana mereka mulai memimpikan segala hal yang mengakibatkan banyak jenis buah iblis pun tumbuh setelah buah iblis nikah. Nah, kemudian bagaimana dengan pohon pengetahuan dan juga pohon kehidupan? Yep, pohon pengetahuan bisa saja diidentifikasikan sebagai pohon dari Nomi, buah iblis dari Vegapunk, dan pohon kehidupan bisa saja mengacu kepada kemampuan dari Nomi. Ini juga adalah buah pertama selanjutnya setelah buah iblis nikah lahir. Jadi ketika buah iblis ini dianggap sangat penting dalam One Piece dan 3 buah iblis pertama yang lahir. Buah Nomi mewakili rasa haus manusia akan pengetahuan yang tidak terbatas. Buah Nomi mewakili rasa haus manusia akan kehidupan tidak terbatas. Dan buah Nika mewakili rasa haus manusia akan kebebasan yang tidak terbatas. Yup, jadi bagaimana menurut kalian dengan impian dari Joy Boy ini yang menjadi seorang raja? Dan benarkah memang dia adalah pemakan pertama dari buah iblis pertama, yakni buah iblis imajinasi Nika? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.